Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Andana. Saya dari kelompok 24. Pada sesi kedua ini saya akan melanjutkan tentang tutorial pada soal-soal yang diberikan oleh asisten lab pada praktikum FOSIK di statistika 2 ini. Ya, langsung saja. Untuk nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Untuk jawabannya sendiri, uji hipotesis merupakan prosedur statistik inferensial yang digunakan untuk mengevaluasi klaim atau asumsi mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel. Dalam konteks ini, parameter yang dimaksud dapat berupa rata-rata, proporsi, P, atau varians. Dengan tandanya sebagai berikut. Dan uji hipotesis bekerja dengan cara membandingkan nilai statistik uji yang dihitung dari sampel terhadap distribusi probabilitas tertentu, sehingga dapat ditentukan apakah hasil pengamatan masih berada dalam batas kewajaran atau tidak. Secara teknis, uji hipotesis melibatkan dua pernyataan, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Keputusan diambil dengan menggunakan taraf signifikansi, alfa, dan p-value. Jika p-value-nya sendiri kurang lebih dari alfa, maka H0-nya ditolak. Selain itu, konsep error type 1 menolak H0 yang benar, dan error type 2 yaitu menerima H0 yang salah. Juga menjadi dasar penting dalam interpretasi hasil uji hipotesis, sehingga analisis yang dilakukan memiliki validitas statistik yang kuat. Untuk sumbernya sendiri bisa dilihat. Untuk referensi jurnal yang saya gunakan yaitu Junaidi dan Wahab A dari tahun 2023 dengan judul Jurnal Hipotesis Penelitian dalam Kesehatan dengan jurnal Pendidikan dan Teknologi Kesehatan. Lanjut untuk nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Untuk jawabannya yaitu secara teknis, langkah pertama adalah merumuskan H0 dan H1 dalam bentuk matematis. Misalnya H0 U sama dengan 50 dan H1 U tidak sama dengan 50. Selanjutnya, ditentukan taraf signifikansi atau alfa, misalnya 0,05 yang menunjukkan probabilitas melakukan kesalahan tipe 1. Langkah berikutnya adalah memilih statistik uji yang sesuai, seperti uji Z untuk sampel besar atau varians diketahui, uji T untuk sampel kecil, atau uji chi-square untuk data kategorik. Setelah itu dilakukan perhitungan nilai statistik uji menggunakan rumus tertentu. Misalnya, T sama dengan X rata-rata dikurang U dibagi S dibagi akar 2 dari N. Ya, lanjut. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritis T tabel dibagi Z tabel, atau menggunakan pendekatan p-value. Jika nilai statistik berada di daerah penolakan atau p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan inferensial, yaitu menginterpretasikan hasil uji dalam konteks penelitian secara ilmiah. Untuk sumber jurnal yang saya gunakan yaitu dari penulisnya sendiri, yaitu Akbar, R. Sukmawati, US, dan Katsirin dari tahun 2023 dengan judul Analisis Data Penelitian Kuantitatif Pengujian Hipotesis Asosiatif Korelasi. Jurnal sendiri yaitu Jurnal Penelitian Nusantara yang saya dapatkan dari Google Scholar. Lanjut ke soal 3, yaitu jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Dengan jawaban perbedaan utama ketiga jenis uji ini terletak pada arah hipotesis alternatif atau H1 dan letak daerah kritis dalam distribusi probabilitas. Pada left tail test dengan H1 berbentuk U kurang lebih dari U0 sehingga daerah penolakan berada di sisi kiri kurva distribusi. Pada right tail test dengan H1 berbentuk U lebih dari U0 sehingga daerah penolakan berada di sisi kanan. Nilai kritis ditentukan berdasarkan distribusi Z atau T sesuai dengan alfa yang digunakan. Sedangkan pada two tail test, H1 berbentuk U tidak sama dengan U0. Sehingga pengujian dilakukan di dua sisi distribusi. Dalam hal ini, alfa dibagi menjadi dua. Alfa dibagi dua di kiri dan kanan. Secara teknis, keputusan diambil jika nilai mutlak kurung Z hitung lebih dari Z tabel atau nilai mutlak T hitung lebih dari T tabel. Pemilihan jenis uji ini sangat penting karena mempengaruhi luas daerah penolakan dan sensitivitas uji terhadap perbedaan yang diuji. Untuk referensi jurnal yang saya dapatkan dari Google Scholar yaitu dengan penulisnya Dayani dan Hernando dari tahun 2022
dengan judul Penerapan Aplikasi Uji Hipotesis One Tail dan Two Tail pada Data Simulasi. Dengan jurnalnya sendiri yaitu So Scitech. Lanjut dengan nomor 4, yaitu memberikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teknis dalam kehidupan sehari-hari adalah pengujian rata-rata populasi. Misalnya, sebuah perusahaan mengklaim bahwa rata-rata berat produknya adalah 500 gram. Hipotesis dirumuskan sebagai H0 dibagi U, H0 perbandingan U sama dengan 500 dan H1 perbandingan U tidak sama dengan 500. Data sampel diambil, lalu dihitung rata-rata dan standar deviasi. Kemudian digunakan uji T atau uji Z untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dari nilai tersebut. Contoh lainnya yaitu uji perbandingan dua kelompok dengan uji T2 sampel. Misalnya untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran baru, hipotesis yang digunakan adalah H0 dan perbandingan U1 sama dengan U2 dan H1 perbandingan U1 tidak sama dengan U2. Data nilai siswa dianalisis kemudian dihitung statistik uji untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua metode tersebut. Hasil uji ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan atau kebijakan. Untuk referensi jurnal yang saya gunakan pada Google Scholar dengan penulis Lestari, Samosir, dan Amir dari tahun 2026 dengan judul Uji Hipotesis Satu Sampel. Jurnalnya sendiri yaitu Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 sendiri terbagi yaitu sebagai berikut. Untuk nomor 5, sebuah perusahaan minyak goreng menetapkan bahwa volume rata-rata produknya tidak melebihi 900 ml. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% dan ukuran sampel 25 botol. Diasumsikan bahwa volume rata-rata sebenarnya adalah 930 ml dengan standar deviasi 50 ml. Hitunglah probabilitas terjadi kesalahan tipe 2 atau rectile. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 5 ini kita akan menggunakan software. Untuk mengerjakan nomor 5 ini kita akan menggunakan software RStudio. Langsung saja kita akan membuka software RStudio. Nah, telah disajikan software RStudio seperti sebagai berikut. Nah, pada software RStudio ini telah saya sajikan suatu sinteks yang bisa menggambarkan soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 terdapat keterangan yaitu volume rata-rata produknya tidak melebihi 900 ml. Maka di sini inputan data pada soal nomor 5 yaitu 900. Untuk N5 yaitu 900. Dan lanjut lagi, pengujian dengan tingkat signifikansi 5%. Tingkat signifikansi masuk ke sini alfa, yaitu 5%, 5 dibagi 100 jadinya 0,05 dan ukuran sampel yaitu 25 botol, makanya masuk ke N5. Diasumsikan bahwa volume rata-rata sebenarnya adalah 930 ml, maka masuk ke X bar 5 sama dengan 930. Dan dengan standar deviasinya sendiri yaitu 50 ml ada di sigma 5 yaitu 50. Nah, lanjut kita fokus ke bagian RStudionya. Ya, untuk melanjutkan, sebelumnya kita harus menentukan hipotesis yang terlebih dahulu, yaitu H0 banding U sama dengan U0 dengan rata-rata setiap produk minyak goreng memiliki volume tidak melebihi 900 ml. Dan untuk H1 banding U lebih besar dari U0, rata-rata setiap produk minyak goreng memiliki volume melebihi 900 ml. Lanjut dengan menghitung data, seperti yang sudah kita lakukan tadi, mencari nilai kritis. Sebelumnya kita akan mengerun dan klik Ctrl Enter. Nah, Ctrl Enter. Nah, telah muncul hasilnya sendiri, yaitu telah memasukkan hipotesis dari H0 dan H1 dan memasukkan data diketahui dari soal. Lanjut ke mencari nilai kritis pada soal, yaitu alfa 5 sama dengan 0,05 yaitu standar deviasinya, Z titik alfa 5 sama dengan Q0 yaitu 1 dikurang alfa 5 yaitu 1 dikurang 0,05 dengan print Z alfa 5. Kita
kita setara aja untuk makan. Nah, sudah dapat hasilnya itu 1,644854. Lanjut lagi untuk menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0 dengan menggunakan sintaks X kritikal arah panah menuju X kritikal M5 ditambah Z alpha 5 sigma 5 dibagi SKRT N5. Nah, untuk M5 nya sendiri yaitu 900, Z alpha 5 adalah ini 1,644854. Untuk sigma 5 sendiri yaitu 50 dibagi oleh SKRT dikali 25 yaitu dari N5. Lanjut dengan sintaks X kritikal kita menurun saja terlebih dahulu. Kita enter. Terdapat hasilnya yaitu 916,4485. Lanjut untuk menghitung Z beta kesalahan tipe 2. Kita menggunakan sintaks yaitu Z beta arah panah dengan X kritikal min X bar 5 dibagi sigma 5 dibagi SKRT N5. Nah, untuk kritikal X bar 5 nya sendiri yaitu 930, sigma 5 nya sendiri yaitu 50, dan SKRT N5 dikali 5 yaitu 25. Lanjut ke beta arah panah binorm Z beta. Probabilitas gagal menolak H0 pada H1 benar. Lanjut dengan beta. Nah, untuk hasilnya sendiri tinggal kita run saja. Nah, telah muncul hasilnya ini. Telah muncul hasil yang telah kita run tadi dengan menggunakan Z beta, menghitung Z beta dengan kesalahan tipe 2, yaitu hasil yang dapatkan yaitu 0,08768546. Ya, kita akan lanjut dengan melakukan analisis dengan sedikit bantuan dari tutorial. Ya, pada tutorial dibahas jika nilai 500 merupakan batas kiri atas sampel dalam pengujian hipotesis. Artinya nilai ini digunakan sebagai batas jika rata-rata sampel dari pengujian masih kurang atau sama dengan 100, maka hipotesis 0 diterima. Sebenarnya jika rata-rata sampel besar dari maka hipotesis 0 ditolak. Nah, nah, pada nilai rata-rata yang kita terima yaitu 916,4485 dengan rata-rata setiap produk minyak gorengnya memiliki volume dengan H0 yaitu rata-rata setiap produk minyak gorengnya memiliki volume tidak melebihi 900 ml, dan untuk H1 rata-rata setiap produk minyak memiliki volume melebihi 900 ml. Jadi kita melihat dari kesimpulan dapat dari tutorial yaitu jika rata-rata bersampel yang diperoleh dari pengujian masih kurang atau sama dengan 900 maka hipotesis 0 tidak dibeli. Sebaliknya jika rata-rata berat sampel lebih besar dari 500 maka hipotesis 0 ditolak. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, rata-rata yang telah kita dapat yaitu 916 dengan 4485, maka rata-rata dari hipotesis 0 ditolak karena produk minyak goreng memiliki volume melebihi batas yang ditentukan. Seperti itu. Ya, telah berakhir sudah hasil akhir yang diterimanya seperti yang bisa dilihat. Saya Panjanana dari kelompok 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.